Perang di lini tengah bakal menjadi penentu kemenangan timnas Bahrain versus timnas Indonesia. Siapa yang lebih kaya kreasi? Baik Bahrain maupun timnas Indonesia sama-sama berpeluang memenangkan duel saat keduanya saling berhadapan di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok menjadi ajang pembuktian. Soalnya, Bahrain, dalam laga terakhir, kalah 5 gol tanpa balas dari Jepang. Padahal, pada laga pertama melawan Australia, tim besutan Dragan Talajic sempat membuat kejutan dengan kemenangan 1-0. Sementara, Indonesia belum meraih sebiji kemenangan pun. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda hanya bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan 0-0 kalah menjamu Australia di Stadion Utma Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi, inilah momen yang tepat bagi pasukan Shin Tae-yong guna meraup 3 poin pertama. Mengalahkan Muharabi Dilmun, julukan timnas Bahrain yang bermain di depan ribuan pendukung setianya tentunya tak mudah bagi timnas Indonesia. Terlebih, di tempat itu, para penggemar masih trauma atas pembantaian Jepang. Bahrain dan timnas Indonesia sama-sama bakal bertempur di lini tengah, lini yang sangat krusial menentukan hasil akhir. Di posisi ini, Bahrain punya dua gelandang andalan, yakni Ali Haram dan Abbas Al-Asfor. Keduanya hadir dalam dua laga, namun peran mereka sejauh ini belum maksimal. Ali Haram, 35 tahun, veteran yang belum tergantikan. Jam terbangnya di timnas menjulang dengan 47 caps, terhitung sejak 2012. Siapapun pelatihnya, pilihan utama di lini tengah tetaplah Ali Haram. Hanya saja, pilar Al-Riffa itu masih belum terlihat maksimal dalam dua laga. Ia tampak kesulitan mengeksploitasi semua kreasinya. Abbas Al-Asfor, terpaut umur dan pengalaman cukup jauh dari Ali Haram. Namun, gelandang petarung 25 tahun itu sukses mencolong hati Dragan Talajic sehingga mendapat kepercayaan penuh menjadi kolega Ali Haram sebagai kreator sekaligus motor serangan. Akan tetapi, seperti seniornya itu, playmaker yang baru naik pangkat ke tim senior pada 2021 masih tampak kepayahan mengemban tugas kala bersua Australia dan Jepang. Kontra Indonesia, belum tahu apakah keduanya masih masuk daftar starting 11. Jika melihat skill, besar kemungkinan mereka masih jadi starter. Ivar Jenner dan Tom Haye masih jadi tumpuan. Timnas Indonesia, Tom Haye dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia sendiri tampaknya masih berharap banyak kepada dua gelandangnya, Ivar Jenner dan Tom Haye. Ketika melawan Arab Saudi, dalam formasi 3-2-4-1, Ivar Jenner dan Tom Haye tampil kinclong. Tak hanya menjadi orang pertama yang menahan gempuran, keduanya juga kaya kreasi lewat variasi umpan 1-2 atau sesekali melepaskan crossing. Sayangnya, kala meladeni Australia di Senayan, pelatih Shin Tae-yong memarkir Tom Haye. Ivar Jenner diduetkan dengan Nathan Choean. Minus Tom Haye, terlihat jelas ada celah lubang menganga di lini tengah. Umpan-umpan ke depan sangat minim. Shin Tae-yong baru memasukkan Tom Haye pada menit ke-70. Ia menggantikan Ivar Jenner. Keputusan memasukkan Tom Haye membuat gempuran skuad Garuda kembali variatif dan segar, meski duel akhirnya berakhir imbang tanpa gol. Bagaimana melawan Bahrain? Ada baiknya STY kembali memberi kepercayaan kepada Ivar Jenner dan Tom Haye. Mengingat Indonesia juga akan diperkuat penyerang anyar Eliano Rejders di sisi kanan serangan, Ivar Jenner dan Tom Haye pastinya lebih syarat kreasi dan sensasi. Jika dua laga terakhir dijadikan tolok ukur, timnas Bahrain masih jauh kalah kinclong dari timnas Indonesia. Ini membuat skuad Garuda Hakul yakin bisa menang di Riffa. Bahrain dan timnas Indonesia akan saling tikam di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong kaget timnas Indonesia pernah dibantai Bahrain 10-0, kini jelaskan kondisi pemain sesungguhnya. Ini merupakan laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana keduanya punya nasib berbeda pada laga sebelumnya. Fakta membuktikan tuan rumah dalam situasi tertekan. Soalnya, selain harus berhadapan dengan timnas Indonesia yang dijejali sederet pemain naturalisasi yang berkarier di Eropa, Muharabi Dilmun, julukan timnas Bahrain, masih dibayangi kekalahan sebelumnya, yaitu ketika melawan Jepang. Menjamu Samurai Biru di Riffa beberapa waktu lalu, tim besutan Dragan Talajic dicukur 5 gol tanpa balas.
Kekalahan memalukan ini tak hanya membuat Dragan Talajik jadi sasaran kritikan, melainkan juga betapa rapuhnya lini belakang Bahrain. Pada laga pertama dalam lawatan ke kandang Australia, Mohamed Marhon dan kawan-kawan sebenarnya tampil cukup apik dengan kemenangan tipis 1-0. Hanya saja, kemenangan di Cebu Super Stadium tersebut diperoleh lantaran gol bunuh diri Besok Ross, Harry Soutar, hanya beberapa saat sebelum laga berakhir.